Lah saya bilang kan, "Duh, Mas Bowo, iki aku tak ngomong yo, rungokke. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa? Enggak, enggak. Lah tapi saya bilang, Mas, kita kan boleh dong. Saya ketua umum, kamu ketua umum. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama. Bukan sombong. Nah, padahal dia senang saya masakin nasi goreng. Udah lama ada yang ngomong, Bu, ada yang udah minta nasi goreng. Minta nasi goreng. Loh aku lagi mumet, anak-anakku banyak yang gak jadi. Lah gitu loh. Lah memangnya gak boleh? Boleh lah. Tapi kan prinsip, Mas, ben wae aku nang kene wae, situ sono rame-rame. Apa aku ngerusui situ kan ya enggak toh. Kalau aku perlu situ kan ya enggak perlu ketemu toh. Aku bisa kok ngirim orang. Sampai gitu loh. Itu apa namanya? Strategi politik. Ngono wae kok ora iso mikir. Jangan ragu-ragu Pak. Kalau Pak Jokowi dicubit yang rasakan seluruh partai Gerakan Indonesia Raya. Kita adalah petarung, kita adalah pendekar, kita ingin baik, tapi jangan salah hitung. Gerindra akan membela kebenaran, membela keadilan, membela kejujuran. Terima kasih Pak Jokowi. Kami di belakang Bapak. Nah, apa kaitannya dengan yang saya sebutkan, bagaimana Bu Megawati Soekarno Putri ini bicara kepada publik dalam event spesial ulang tahun ke-52 dengan mengatakan, ya mungkin ini ada kaitannya dengan ketidakhadiran Pak Prabowo ya, yang tidak diundang, seolah-olah kemudian memberikan sangkaan kepada publik, oleh publik kepada dirinya bahwa dia sedang bermusuhan dengan Pak Prabowo. Nah, beliau mengungkapkan, Bu Megawati, bahwa beliau ya dengan Pak Prabowo itu tidak ada masalah, tidak sedang bermusuhan ya, seperti itu. Nah, ini yang menarik untuk kita bahas tentang logika ini ya. Ketika Bu Megawati mengatakan tidak bermusuhan dengan Pak Prabowo, everything is okay, ya, semuanya baik-baik saja. Mari kita lihat dalam konteks relasi Bu Megawati dengan Pak Jokowi. Bagaimana relasi dengan Pak Jokowi? Tentu, saya quote, bicara tentang ya tidak baik-baik saja atau ya hancur lebur ya, seperti itu. Nah, logika yang ingin kita bangun adalah bagaimana dengan pandangan Pak Prabowo. Beliau menyampaikan dalam berbagai macam statement, saya dengan Pak Jokowi itu satu tim. Nah, orang yang menyakiti Pak Jokowi itu menyakiti saya. Itu bagaimana Bu Mega? Jadi kalau Ibu merasa berfriend dengan Pak Prabowo, lantas kemudian menyakiti Pak Jokowi, tentu akan memberikan posisi atau menempatkan posisi Prabowo sebagai posisi yang tidak nyaman ya. Itu buah si malakama ya. Tidak dimakan bapak mati, dimakan ibu mati, dan seterusnya. Ini jadi perlu mengingatkan kita ya, ketulusan di dalam konteks kita hadir dalam berperilaku, dalam berpolitik. Toh kepada kita ini kan sudah diajarkan ya melalui proses pendidikan politik bahwa tidak ada teman yang sejati, teman yang abadi, ya yang ada hanya kepentingan. Yang mengapa tidak saja menyebutkan bahwa sejauh kepentingan kami cocok, logika kepentingan kami ini sejalan, ya kita akan baik-baik saja dengan Pak Prabowo. Tapi kalau sudah tidak, kami tidak segan-segan untuk kemudian meninggalkan Pak Prabowo dan seterusnya. Nah inilah yang kemudian harus perlu kita hadirkan. Semangat suatu pertemanan dalam proses politik ini kan selalu mendatangkan kelucuan ya gitu ya, humor politik yang ya cukup aneh ya. Hari ini maki-maki, kemudian besok-besok sayang-sayang ya. Hari ini tunjuk-tunjukkan, besok-besok rangkul-rangkulan dan sebagainya. Nah, mengapa kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum bisa mentertawai diri ya dengan perolehan 16%, dengan ditinggalkan oleh Pak Jokowi dan sebagainya, dengan kader-kader yang lain dan proses pemecatan. Kalau di titik refleksi ulang tahun ini PDIP bisa tampil ya mentertawai tentang apa yang terjadi dalam proses perjuangan politik mereka, bukan tampil dengan garang, dengan marah-marah, maki-maki dan sebagainya, yang sebenarnya sedang membocorkan kapal sendiri. Ya itu akan lain ceritanya kalau beliau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini tampil seperti Pak Jokowi, dituduh seperti itu ya ketawa saja ya. Jadi mencoba untuk mentertawai segala sesuatu itu, dan inilah yang kemudian menjadi magnet daya tarik personalitas Pak Jokowi yang membuat orang kemudian di sepanjang sejarah Republik ini atau bahkan di dunia
bagaimana ketika seorang presiden itu sudah tidak menjabat lagi, sudah tidak bisa memberikan tuduhan orang bansos dan sebagainya, tetapi orang datang kemudian menjadikan rumah itu sebagai rumah mereka bersama, rumah tempat inspirasi dan motivasi, rumah di mana relasi antara rakyat dan seorang presiden tidak terputus. Ya, ini menjadi sebuah catatan menarik dan penting untuk direnungkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, apalagi Pak Jokowi memberikan sinyal dalam artian mengucapkan selamat ulang tahun kepada PDIP, dan ini sesuatu ya, mudah-mudahan PDIP menerima itu. Pun dalam perjalanan membuat konten ini, PDIP seringkali menjadi target sasaran kritik yang bukan partai politik sampaikan. Tapi tentu kita perlu tertawa bersama mengapa kita saling mengkritik, karena tentu kita punya satu tujuan yang sama, untuk menjadikan memperkuat satu dengan yang lain sebagai pilar-pilar pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara.